ini bahwa pendidikan Pancasila merupakan materi yang sangat penting dikarenakan sebagai warga negara Indonesia kita wajib memahami apa itu dasar negara. Setelah nanti kalian lulus dari materi ini, kalian nanti akan mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan apabila lulus mata kuliah pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan kita lulus semua materi. Nah, dari bagaimana 3 tokoh negara membentuk dasar negara. Kalau kalian masih ingat materinya Pak Febra ya, kalau Ibu tidak salah, itu ada Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan juga Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara. Dan dasar negara tersebut ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dijadikan sebagai pedoman filsafat atau falsafah bangsa Indonesia, dijadikan pedoman pelaksanaan etika dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, kemudian dijadikan sebagai filter atau dijadikan sebagai controlling bagi negara Indonesia dalam proses pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia. Apabila di Indonesia tidak memiliki yang namanya filter atau dasar negara yaitu Pancasila, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita tidak sesuai dengan dasar negara. Coba dibayangkan apabila kita tidak punya filterisasi seperti Pancasila. Mungkin di negara kita ilmuwannya sudah membuat nuklir. Uji cobanya bisa jadi itu di Labuan Bajo. Kira-kira nggak kalau Pulau Komodo itu diledakkan sebagai proses untuk uji coba berhasil tidak. Kira-kira begitu ya. Akhirnya banyak sekali rakyat Indonesia ataupun wilayah Indonesia yang rusak karena uji coba nuklir tersebut. Imbasnya tidak hanya di satu provinsi, tapi juga di provinsi yang lain. Nah, itulah akhirnya mengapa Pancasila dijadikan sebagai filter atau alat controlling dalam mengatur perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada di Indonesia. Satu lagi, apabila kalian melihat saat ini perkembangan di era digital, banyak sekali budaya-budaya asing masuk ke Indonesia. Kira-kira pantas nggak dengan kita? Kira-kira cocok nggak dengan kita? Alat filternya itu apa ya? Pancasila. Contoh, K-pop masuk ke Indonesia. Bodinya orang luar, orang Korea dengan bodinya orang Indonesia kan berbeda ya. Apabila kita pakai bajunya mereka, mungkin dengan berat badan kita di Indonesia yang lebar-lebar, kira-kira jadi kayak lontong nggak gitu dalam proses berpakaian sehari-hari. Nah, itu Hazwan udah senyum gitu ya. Bayangkan kalau perempuan-perempuan di Indonesia ini rata-rata pakai bajunya sistemnya kayak anak-anak Korea gitu, kayak orang-orang Korea gitu ya. Pakai baju kurang bahan gitu ya istilahnya, kalau dari ibu tuh pakai baju kurang bahan. Masuk angin kalau untuk di Indonesia gitu ya, apalagi dengan cuaca saat ini hujan badai gitu. Terus bayangkan kalau Rizky Ardi pakai celana tipis, street banget, nanti disangkanya Rizky tuh Ki mau kemana? Kok pakai legging emaknya pengajian kan gitu ya? Padahal maksudnya Rizky itu adalah untuk mengikuti tren K-pop gitu kan. Nah itu kan nggak selaras dengan kebudayaan kita. Sorry itu saya ya Rizky untuk dijadikan contoh. Artinya itu kan tidak sesuai dengan filter dengan kebudayaan kita gitu. Nah, akhirnya dengan adanya Pancasila, kita diajarkan tentang norma, diajarkan tentang kesopanan, kesusilaan, hal-hal yang semacam itu tidak pantas untuk kita pakai. Contoh nih kalau di luar negeri gitu ya, pakai baju you can see my kelek gitu ya untuk yang perempuan. Oke, kalau badannya kayak artis Korea, kayak Lisa Blackpink. Lah kalau orang Indonesia dengan tinggi rata-rata 150-155 cm dengan berat badan 60 kilo, kira-kira kalau pakai baju You Can See My Kelek, cantik atau serupa dengan tukang pukul? Kan gitu ya. Nah, akhirnya nggak oke untuk kita lihat. Apalagi kalau You Can See My Kelek begitu diangkat, ternyata ada kibaran-kibarannya gitu ya. Atau ada Hazwan ketawa lagi, Hazwan udah ngebayangin dia gitu ya. Sesuai dengan kita gitu ya. Yang ada bukannya kita dengan orang dengan pertama itu kalau di Indonesia gitu ya. Orang Indonesia aja kalau pakai rambut dengan style Korea
pink, atasnya abu-abu, atasnya lagi hijau. Kalau di Indonesia mungkin kalau orang tua zaman dulu sudah ngomongin, ini orang apa jengger ayam kan gitu ya, karena warna-warni di atasnya, atau nanti dibilangnya ini orang apa burung perkutut gitu, karena rambutnya warna-warni. Karena kenapa nggak sesuai dengan budayanya kita. Nah, itulah gunanya ada Pancasila ini sebagai alat filter, alat controlling bagi negara Indonesia agar pada saat proses pelaksanaan penetapan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat sesuai dengan ajaran-ajaran yang berlaku di Indonesia, mulai dari ajaran agama, kesopanan, kesusilaan, juga norma hukum yang berlaku di Indonesia gitu ya. Kalau saat ini banyak sekali katanya korban-korban perkosaan gitu ya. Kita lihat dulu gitu, korban perkosaan itu kenapa gitu. Jangan dibilang selalu menyalahkan laki-lakinya. Indonesia itu kan netizen ya, mulutnya gitu. Selalu ngomongnya laki-laki yang salah, belum tentu gitu ya. Saya tidak pernah mengamini selalu laki-laki yang salah. Bisa jadi kaum perempuannya, kalau yang ibu lihat nih di pinggir-pinggir jalan ABG labil ini banyak jadi cabe-cabean gitu ya. Bajunya ketat nggak keruan, terus sudah gitu pendek-pendek, giliran diperkosa orang nangis, minta tanggung jawab. Padahal dia yang memancing, ya kan? Kenapa? Karena sok gegayaan mengikuti alur barat atau ke Korea-Koreaan. Hello, ini Indonesia. Yang dimana laki-lakinya itu masih haus dengan hal-hal yang seperti itu. Zaman ibu dulu kecil, nenek-nenek ke kali cuman pakai kain jarik ya, pulang tuh selamat gitu. Tapi kalau zaman sekarang nenek-nenek ke kali pulang tuh nggak selamat gitu, diperkosa juga gitu ya. Memang seperti itu, zamannya sudah edan. Jadi sebelum kita diperkosa orang, sebelum kita diganggu orang, diri kita, terutama perempuan gitu ya. Orang pakai baju tertutup aja kita masih diculik, apalagi memang dieler kan gitu ya. Ada tulisannya gersel lagi gitu kan, 50 diskon 20%. Nah, itulah. Makanya saya pesan dengan kalian nih yang perempuan, kalau bisa tuh jangan kerdus ya. Kerdus itu adalah kerudung dusta. Kalau lagi kuliah sama budaya, jilbabnya panjang-panjang gitu. Giliran keluar, rambutnya ternyata Lisa Blackpink gitu kan. Nanti kalau udah dicolek orang, ingat omongan budaya, oh iya ya, yang mancing itu saya. Kalau kita itu tidak memulai, maka laki-laki itu akan segan dengan kita. Kalau kita berpakaian itu rapi, bersih, kemudian kita berpakaian sopan, maka laki-laki juga akan segan untuk dekat dengan kita, untuk aneh-aneh dengan kita, gitu ya. Tapi kalau misalkan kitanya berpenampilan itu memang memancing, ya sudah, apa boleh buat. Berarti kita memang menginginkan hal tersebut terjadi dengan kita. Pesan lagi bahwa kalau kalian sudah mengenal laki-laki, yang laki-laki mengenal perempuan, fokuskan dulu dengan perkuliahan. Kenapa? Orang tuamu di kampung itu menginginkan kamu bukan ijabsah. Ya, pulang dulu bawa ijazah, daftar dulu tes CPNS atau di perusahaan atau dimanapun, sudah jadi gaji mapan, baru kalian berbagi dengan orang tua sembari menabung untuk persiapan pernikahan. Nikah itu enggak enak. Ibu sudah bilang dari awal, kalau yang namanya boleh kultur di Indonesia ini tidak menikah, maybe saya adalah orang pertama yang tidak menginginkan pernikahan. Ternyata rempong dunia akhirat gitu ya, pertanggungan jawabnya dunia akhirat itu berat. Kalau zaman gadis, saya mungkin gadis tajir gitu ya. Kenapa? Karena kita punya penghasilan sendiri, bisa menghidupi orang tua gitu. Ternyata begitu kita sudah menikah, waduh udah nggak sempat lagi ke salon, udah nggak sempat lagi itu eyelash, medi-pedi, apalah segala macam, karena semuanya untuk anak, kebutuhan anak, susu. Dari kecil sudah hubungannya negatif dengan sang pacar, sampai berbuah kehamilan, punya di luar dan lain-lain, pikir mau dikasih susu apa anaknya. Mau dikasih makan apa anak istrinya?
Bisa batu direbus berubah jadi daging rendang? Kan nggak bisa, gitu ya. Nah, itu jadi dipikirkan baik-baik, dan ini adalah pembelajaran yang sangat menyentuh hati kalian, bahwa pendidikan Pancasila ini adalah filosofi pedoman hidup kalian dalam kalian berbuat atau bertingkah laku, baik itu tutur kata, sopan santun, kemudian juga etika. Kenapa? Karena jelek bagusnya kalian belakang Pancasila itu ada nama orang tua kalian. Kenapa? Di sekolah kalian diajarkan Pancasila, di universitas kalian diajarkan Pancasila untuk tahu etika, sopan santun, dan yang lainnya, tapi di rumah orang yang mengajarkan etika dan sopan santun tersebut. Kalau kamu jelek, kalau kamu bagus, kalau kamu itu tidak sopan, yang dibawa baiknya itu adalah jadi semua pulang lagi dengan orang tua, pasti kalian akan dicibir, bukan kalian yang, tetapi orang tua kalian yang akan dijadikan bahan omongan. Kenapa? Karena orang tua itu adalah orang pertama yang mengajarkan kalian banyak hal tentang kehidupan. Nah, oleh sebab itu, titip pesan dari Ibu, berbuatlah yang baik. Kalau sudah mengetahui tentang itu Pancasila, kalian harus menjalankan sesuai dengan sila yang ada di Pancasila, mengaku berketuhanan mulai saat ini, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, mengaku kalian memiliki rasa perikemanusiaan, maka kalian harus memanusiakan manusia yang lain. Kalau lagi bercanda dengan teman, nggak boleh pukul-pukulan, walaupun itu sifatnya bercanda, itu salah satu pelanggaran HAM gitu ya. Orang tua kandungnya aja belum tentu memukul, kok kalian udah main pukul, apalagi baru pacaran gitu ya. Kemudian yang ketiga, walaupun kalian ini kuliah itu sebentar ya, 4 tahun itu sebentar. Nanti ada masa di mana kalian merindukan saat-saat di mana kalian sedang berkumpul seperti ini gitu ya. Nah, dari hal sepele seperti itu aja adalah kalian sudah mulai memupuk rasa persatuan. Kalian berbeda agama, kalian berbeda suku, aja kalian kalau sudah bisa bersatu dalam satu kelas gitu ya, kalian sudah membentuk itu sila ketiga. Kemudian sila keempat, kalian harus menjadi, suatu saat nanti kalian harus menjadi sosok pemimpin yang amanah. Pemimpin itu tidak mesti harus di kantor, tidak mesti harus di sebuah instansi, tapi juga bisa jadi pemimpin di rumah tanggamu. Seorang istri, seorang ibu harus bisa amanah, apalagi seorang bapak gitu ya. Kalian menjadi tulang punggung keluarga, harus bisa amanah, jangan bisa menikahi anak orang tapi tidak bisa menjalankan kewajiban dan hak kalian sebagai seorang suami atau sebagai seorang laki-laki. Kemudian dalam berkehidupan kalian harus mampu menjalankan keadilan sosial dimanapun kalian. Adil itu belum tentu sama rata gitu ya, tetapi adil itu tepatnya mempertimbangkan banyak hal, dan dalam berbuat kalian harus pakai hati nurani. Contoh, ketika kalian melihat ada musibah, mulai menyumbangkan sedikit, walaupun itu 1.000, itu sudah menjadi amal untuk kalian, karena tidak menutup kemungkinan besok atau lusa kalian yang akan dibantu oleh orang lain, seperti itu ya. Nah, itu pesan dari Ibu, mulailah kalian berbuat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, mulai dari nilai sila 1 sampai dengan nilai sila yang kelima. Kemudian dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dilihat disesuaikan lagi dengan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, dengan budaya, kultur, dan nilai norma-norma yang berlaku di. Nah, kita sudah kelas materi. Saat ini saya ingin mengingatkan kalian bahwa nanti akan ada jadwal. Saya meminta untuk pelajari dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15 ya, materi-materi yang sudah diberikan. Silakan kalau yang belum di-download materi yang ada di dalam LMS, kalian download terlebih dahulu untuk kalian pelajari. Soal kurang lebih 50 pilihan Anda menggunakan quizzes. Kemudian juga apabila kalian punya kendala, langsung kontak saya, hubungi saya untuk kita melaksanakan perbaikan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan bisa diusahakan agar kalian menjalankan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Kalau saya tidak salah, minggu depan ya itu sudah terlaksana tentang pelaksanaan UAS.
biasanya sesuai dengan waktu perkuliahan gitu ya. Jadi dari pukul 7 hingga dengan pukul 8.40. Jadi harus pastikan dulu kuotamu, lampu hidup, handphone ataupun laptop. Kalau bisa, kalau punya laptop pakai laptop karena jarang memiliki gangguan kalau laptop. Pastikan kuota internetmu supaya menyelesaikan UAS dengan baik dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan kalian. Nanti nilai sudah di-merger dengan Ibu, dengan Pak Febra, mudah-mudahan nilai tersebut dengan harapan kalian semua. Sekali terima kasih bersamanya. Saya minta maaf apabila saya memiliki kekurangan dalam proses pembelajaran. Setelah diskusi ini, silakan kalian untuk absensi dan mengikuti perkuliahan di LMS. Seperti itu ya. Terima kasih. Silakan untuk melanjutkan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dayurika Perdana, MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas adalah permasalahan yang ditimbulkan dari perkembangan iptek di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri, Febi Fatmawati, sebagai moderator dan juga sekaligus sebagai pemateri 4. Adelia Dwi Nazarina sebagai pemateri 2, Rizky Ardianto sebagai pemateri 1, dan Rizky Saputra sebagai pemateri 3. Saya di sini akan membimbing jalannya diskusi. Adapun yang pertama, kepada Rizky Ardianto, saya persilakan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan teoritas tentang fenomena alam tersebut. Sedangkan teknologi ialah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta pencapaian tujuan serta penyelidikan ilmiah. Teknologi berpacu pada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Jadi, ilmu pengetahuan mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik serta alam melalui pengamatan dan eksperimen. Serta teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah tadi untuk tujuan praktisnya. Pengertian iptek menurut para ahli. Menurut Redbain, iptek ini pada dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Menurut Ursula Franklin, teknologi sebagai praktis untuk menggambarkan bagaimana kita semua sebagai manusia membuat hal di suatu tempat di sini. Menurut Cass dan Rosenweig, iptek menurut mereka, teknologi adalah seni memanfaatkan pengetahuan ilmiah.
Menurut Nasbit 2002, pengertian iptek mengutip pemahaman tentang teknologi dari Random House Dictionary. Dinyatakan bahwa teknologi sebagai objek serta benda-benda, serta itu menjadi bahan dan bentuk yang berbeda dari manusia biasa. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi materi 1 pertama Rizky Ardianto selaku materi 1, dan selanjutnya adalah materi 2 yang akan dipaparkan oleh Adelia Dwi Nazarina. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan membawakan materi bidang ekonomi dan industri, yaitu meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Yang kedua, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi, terjadi daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan para pekerja di bidang daya. Mempermudah pendistribusian karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua. Memungkinkan pertukaran budaya dengan cepat di suatu negara mengetahui belahan bumi yang lain. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat, komunikasi antar manusia dari suatu hidup keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan politik, terjadinya proses regenerasi pemilih. Bidang informasi dan komunikasi. Kita akan lebih cepat mendapat informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Kita mendapatkan sangat mudah dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi materi kedua dari Adel. Selanjutnya adalah dari Rizky Saputra. Karena waktu yang limit, maka kami akan sambung ke Zoom yang berikutnya. Mohon maaf ya teman-teman, Zoom-nya limit. Mungkin ganti link Zoom yang lain. Nanti saya bagikan link Zoom-nya. Terima kasih.